Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 5 jenis zooplankton. Yang pertama, Copepoda. Kelas Copepoda, Crustacea. Taksonomi singkat Arthropoda, Crustacea, Maxillopoda, atau subkelas Copepoda. Contoh famili atau ordo penting, Calanoida, Cyclopoida, Harpaticoida. Adapun morfologi dan ukuran, biasanya ukuran ini sekitar 0,2 sampai 5 mm. Umumnya 0,5 sampai 2 mm. Tubuh bersegmen jelas, yaitu kepala bersatu dengan perawatan, toraks, dan abdomen pendek. Satu pasang mata median jelas pada banyak spesies. Antena pertama dan antena kedua menonjol. Antena panjang pada Calaonida membantu melayang atau berenang. Abdomen biasanya tanpa rangka keras lebar, ekor berujung dengan furka atau seta di posterior. Adapun reproduksi dan siklus hidup, yaitu umumnya holoplankton hidup di seluruh hidupnya sebagai plankton. Kemudian telur ditempatkan di kantong telur pada banyak Cyclopoida atau Calanoida. Habis itu perkembangan melalui stadium larva, Nauplius, Copepodid hingga dewasa. Adapun di sini makanan dan peran, yang pertama bervariasi. Bisa jadi pemakan fitoplankton, filter atau grazers, kemudian mikrozooplankton, detritus, atau predator kecil. Copepod Calanoida sering menjadi pemakan utama fitoplankton di kolom air dan penghubung utama transfer energi ke ikan. Ciri pembeda utama yaitu antena panjang dan satu mata median. Segmen tubuh dan furca lewat mikroskop mudah dikenali dari struktur appendage atau antena. Berbeda dari Cladocera karena memiliki tubuh bersegmen nyata dan antena berfungsi untuk berenang, bukan sekadar gerak brooding. Sedangkan Cladocera memiliki karapas yang membungkus tubuh. Dan terakhir di sini identifikasi lapangan atau lab. Kita bisa melihat dari bentuk antena, panjang relatif antena, posisi kantong telur, bentuk toraks dan ekor, hingga menggunakan kunci ordonala seperti Calanoida versus Cyclopoida versus Harpacticoida. Yang kedua, Cladocera atau Dapnia, kerabat waterflea. Taksonomi singkat Arthropoda, Crustacea, Branciopoda, sampai Cladocera. Morfologi dan ukuran. Ukurannya di sini bisa mencapai 0,2 sampai 5 mm, tergantung spesies. Tubuh dibungkus oleh karapas yang menutup sebagian besar tubuh. Kepala menonjol dengan mata tunggal yang jelas. Antena kedua besar berbentuk seperti dayung. Digunakan untuk berenang dengan gerakan melompat khas. Itulah mengapa disebut waterflea. Memiliki rongga brood atau rongga induk di belakang kepala untuk membawa telur atau juvenil. Adapun reproduksi dan siklus hidup umumnya dapat berpategonesis. Periode reproduksi aseksual menghasilkan klon betina dan berkala seksual untuk menghasilkan telur tahan atau resting eggs saat kondisi buruk. Umumnya holoplankton pada perairan air tawar, tapi banyak spesies bentik atau near bentik. Makanan dan peran. Filter feeders menyaring mikroalga dan partikel organik halus menggunakan appendage thoracik. Peran penting sebagai penerus primer energi pada perairan air tawar, seringkali mengontrol biomasa fitoplankton. Ciri pembeda utama yaitu karapas yang membungkus tubuh, antena kedua berbentuk dayung, dan rongga brood. Berbeda dari Copepoda karena bentuk tubuh tidak bersegmen jelas dan cara berenang melompat dengan antena kedua besar. Juga reproduksi
partenogenetik menonjol. Yang terakhir, identifikasi lapangan atau lab. Perhatikan karapas, bentuk antena, adanya kantong telur atau embryonic pouch, ukuran mata, gerakan melompat di bawah stereo atau mikroskop, observation jar. Yang ketiga, Rotifera. Taksonomi singkat, Phylum Rotifera, kadang dipisah ke Synremata dalam klat modern. Morfologi dan ukuran. Ukurannya umumnya sangat kecil, dari 0,1 sampai 0,5 mm. Tubuhnya tipis, transparan, terdiri dari kepala, trunk, dan foot pada spesies berfoot. Adapun corona, yaitu struktur khas pada kepala yang terdiri dari deretan silia yang berputar atau bergetar. Terlihat seperti roda yang berputar. Corona ini menghasilkan arus air yang menangkap makanan. Dalam tenggorokannya juga terdapat matraks atau rahang internal yang sangat khas untuk taksonomi. Selanjutnya, reproduksi dan siklus hidup. Banyak spesies yang melakukan partenogenesis atau betina dominan dengan periode seksual saat beberapa spesies yang menghasilkan telur tahan. Biasanya holoplankton atau bentik. Selanjutnya, makanan dan peran. Rotifera ini pemakan mikroalga, bakteri, paralel organik atau predator pada organisme yang berukuran lebih kecil. Perannya sangat penting di mikrojaringan trofik mesoplankton dan indikator kualitas perairan. Selanjutnya, ciri pembeda utama, yaitu corona atau cilia whale dan mastak atau trophe. Tidak dimiliki oleh spesies lain. Ukurannya kecil dan penggerak khas, mencubit atau berputar pada corona memudahkan identifikasi. Beberapa dari protozoa bersilia karena memiliki tubuh tersegmentasi sederhana dan struktur organ internal. Yang keempat yaitu ada Chaetognatha atau arrowworms, cacing gerak pemangsa. Taksonomi singkatnya, Phylum Chaetognatha. Morfologi dan ukuran panjangnya, tubuhnya 2 sampai 120 mm, tergantung spesies. Umumnya 2 sampai 20 mm. Bentuk transparan, pipi lateral, bentuk torpedo atau arrow, ramping, namanya arrow worm. Memiliki kepala dilengkapi dengan kutu garpu, grasping spines atau toothed fish sekitar untuk menangkap mangsa. Memiliki sirip lateral, fins, dan selaput di posterior untuk stabilisasi saat berenang. Reproduksi dan siklus hidupnya sebagai di Dioecious, jantan dan betina terpisah. Telur biasanya ditelan atau dilahirkan umum tonik sebagai plankton pelagis sepanjang siklus hidup. Ada medusa stadium pelagis, Cnidaria, Scyphozoa, dan Hydrozoa medusae. Taksonomi singkat, Phylum Cnidaria, kelas Scyphozoa atau Hydrozoa, stadium medusa. Morfologi dan ukurannya bervariasi sangat luas, dari milimeter Hydromedusae kecil hingga puluhan sentimeter atau meter. Ubur-ubur besar Scyphozoa. Struktur khasnya umbrella atau bel, bentuk payung, dan tentakel yang tergantung di bawah bel. Jaringan tubuh gelatinous mesoglea yang tebal pada Scyphozoans, bentuk simetri radial. Sekian penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.